Buat masang di rumah biasanya sekarang beli, tahun depannya udah nggak ada. Mana ada tuh, kan namanya ini kan istilahnya lambang negara, masa nggak boleh gitu kan. Apalagi ini cuma setahun sekali gitu kan. Oh iya. Di setiap tahunnya pada bulan Agustus, menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, kita sering menjumpai deretan bendera yang berjejer di pinggir jalan. Tentu fenomena ini mendorong rasa penasaran saya tentang siapa pedagang musiman ini, dari mana mereka mendapatkan barangnya, dan apa sih arti kemerdekaan bagi mereka. Bersama saya Muhammad Taufik, kita perluas sudut pandang. Kemerdekaan itu kalau menurut saya suatu prestasi ya, prestasi dalam memperjuangkan sesuatu hal untuk memilikinya gitu. Tapi bukan akhir dari perjuangan, tapi itu justru itu malah awal gitu, awal dari perjuangan. Kita udah memiliki nih, udah berjuang, kita memiliki merdeka, dan dari situ kita mulai berjuang untuk mempertahankannya gitu. Nah, jadi menurut Akang bebas dari penjajahan gitu. Nah gitu. Cuman sekarang ya masih kayak gini. Penjajahnya sekarang sama ini COVID. Sama COVID ya, pandemi ya. Oh, pandemi. Kemerdekaan itu menurut saya adalah hal yang harus disyukuri. Disyukurinya dengan cara merayakan. Ya seperti ini, merayakan gini-gini, beli bendera, menyambut 17 Agustusan dengan sangat gembira. Itulah makna kemerdekaan dari orang-orang yang saya temui. Jelas, kemerdekaan memiliki makna berbeda bagi setiap orang. Namun, yang terpenting adalah bagaimana sekarang kita ikut memeriahkan kemerdekaan itu. Contoh yang paling sederhana adalah bagaimana kita ikut memasang bendera di rumah masing-masing. Jualan bendera saya sekitar 6 tahunan, Udah 6 tahun. 6 tahunan. Itu Akang emang sehari-harinya kalau nggak ada bendera ini, Akang apa sehari-harinya? Kalau sehari-hari saya jualan ikat pinggang sama dompet. Oh gitu. Karena kan ini musiman ya. Iya. Jadi selain bendera, Akang jualan Iya. yang lain. Keliling, jualan keliling. Jualan keliling. Dompet sama ikat pinggang, pinggang. sarung HP gitu. Oh, aksesoris gitu. cerita gitu. Iya, iya. Tas-tasnya juga ada. Bisa diceritain nggak Kang yang melatar belakangi Akang jualan bendera? Ya itu kan, ini kan istilahnya jualan musiman kan. Heeh. Ya siapa tahu aja gitu ada rezekinya kan, ada rezeki lebih lah gitu kan, namanya jualan musiman. Apalagi ini kan lambang negara gitu kan. Iya. Mudah-mudahan aja gitu kan ada ini. Oh itu ya. Dapat bendera-bendera ini nih dari mana Kang? Kalau ini ada ininya, ada yang punyanya gitu. Kalau Oh, saya kan gitu. istilahnya komisi lah gitu. Oh, Akang cuman jualin aja. Oh. Tapi Akang tahu nggak kira-kira dari mana asalnya? Kalau asalnya kalau dari Garut. Oh dari Garut. Dari Garut. Bisa ditunjukin nggak Kang? Mana yang paling mahal? Dari yang termurah sampai yang termahal nih. Siap, boleh. Biasanya, misalnya. Kalau- Yang kayak gini berapa nih? Kalau ini harga jual saya 400, 3,5 paling murah lah Satu, gitu. apa? Iya. Ini kan 10 gelombang. Hah? 10 gelombang, yang 5 gelombang juga ada. Yang paling murah yang 5 ribuan itu bendera kecil buat di Oh, motor. bendera kecil itu ya. Oh, itu paling yang murah. buat di motor. Sehari itu bisa habis berapa bendera? Kalau sekarang nggak tentu. Nggak tentu. Nggak kayak dulu. Tahu sendiri kan situasi lagi kayak begini kan. Hah? Jadi ya kita istilahnya jalani aja. Ya alhamdulillah lah istilahnya. Ada aja gitu kan. Tiap Kalau hari ada aja rezeki mah gitu. gitu kan. Ya kita bersyukur aja mau dapat berapa juga gitu kan. Tapi rata-rata sehari berapa? Ada yang beli Ya di atas kalau 5? ya kalau lagi ada rezekinya ada. Ada. Gitu. Namanya juga istilahnya jualan lah gitu kan. Ah. Nggak tentu Oh. istilahnya nggak tentu gitu kan. Yang paling laku biasanya apa Kang? Bendera yang mana? Yang paling laku paling yang ukuran semeter 20 Oh, yang gede-gede itu? Yang semeter 20 itu dia kan kebanyakan buat di rumah-rumah. Ah. Jadi kan pada belinya yang kayak gitu. Oh, itu.
Kalau yang gini paling Kalau stasi-stasi ya Pak. kalau kayak gini kan istilahnya buat kantor-kantor gitu Kantor, Jadi ya. kan sekarang kan kantor-kantor pada sekolahan kan pada ini gitu kan, pada Iya. libur jadi kurang gitu. kurang ya. Heeh. Oh iya. Ini kan selama jualan nih, ini kan ibaratnya di jalan umum nih Kang ya. Nah, pernah ada gerbek Satpol PP atau apa gitu? Alhamdulillah belum, Pak. Belum. Alhamdulillah. Oh gitu ya, aman aja ya. Aman aja, alhamdulillah. Karena kan ini ibaratnya jalan ini nih. Trotoar gitu Harusnya ya. Ada Satpol PP ini Iya. gitu. Alhamdulillah Enggak sih. ya, tapi Enggak. Yang jadi kendala apa Kang? Ya kalau Jualan kendala mah ya istilahnya kan kalau kayak gini mah ya kendalanya itu aja. Apa namanya? Kalau lagi hujan kan harus di ini cuaca ya. cuaca kan nggak tentu Cuaca gitu kan nggak tentu cuaca. ya. Harus dirapiin gitu kan Oh, cepet-cepet iya. kita angkat gitu kan. Oh, Kalau nggak gitu kan nanti pada basah gitu kan sayang gitu kan. iya. Nah, Kang sendiri jualan dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau mulai berangkat dari rumah kalau ini setengah 6 setengah 6 sampai jam 6 lah jam 6. Jam 6 baru buka Nah, tuh beres jam. Iya. Sampai jam? Sampai jam 6 lagi. Sampai jam 6 lagi. Nah, Tergantung aja kan. tergantung Kalau cuaca hujan. cuaca hujan ya beres-beres. udah beres-beres. Oh, iya. Kira-kira harapan Akang ke depan gimana nih? Ya kalau ini saya ya ingin cepat-cepat normal lagi ya lah, ingin cepat usai gitu kan. Ya Covid ini pengen cepat-cepat udah ini gitu kan. Udah pengen normal lagi kayak dulu lagi gitu kan, biar ekonomi kita pedagang kecil bisa berjalan lagi gitu kan. Ya namanya pedagang kecil kan istilahnya kalau situasi kayak gini susah gitu kan. Istilahnya ya buat makan juga istilahnya ya gitulah. Kalau diceritain mah sedih gitu. Ngaruhnya besar nggak Kang? Ya jelas satu Oh besar banget ya? besar banget. Selama dulu Iya. Covid ini. selama Covid ini mah aduh. Kalau pedagang kayak saya kan misalnya pedagang kecil lah kan, Nah, pedagang asongan gitu kan. Ya kita kan nawarin ke pertokoan, kadang-kadang kan pada tutup gitu kan. Jadi nggak ada gitu, pada sepi Iya, gitu. iya. Iya, iya. Kita istilahnya bisa dapat lah sehari 500, 600, kan nggak tentu kadang-kadang naik turun lah namanya Iya, jualan kan. nah. Cuman kalau sekarang ya kayak gitu kata saya juga ya disyukurin aja gitu kan istilahnya kita ikhtiar gitu kan aja. Iya, iya. Jalanin aja lah, yang penting alhamdulillah aja gitu kan. Ada aja ya. Ada aja, namanya rezeki kan udah ada yang ngatur. Ya kita istilahnya harus pandai-pandai bersyukur aja, mau dapat berapa juga gitu kan. Iya, iya. Kang, nuhun pisan udah kasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol, kasih informasi tentang bendera-bendera. Punten ngeganggu waktunya. Ya, ya, nuhun. Kang. Siap, Ya. perlombaan gitu kan. Oh, iya, Jadi anak-anak kan pada Setelah seneng berbincang pakai dengan ini. Kang Wawan di kawasan Sinang Barang Bogor, saya pun beralih menuju Jalan Semeru. Jika Kang Wawan sengaja datang dari Bandung, nah kalau di Jalan Semeru, para penjual musiman tersebut datang dari Cirebon. Dan di kawasan ini, para penjual bendera lebih banyak lagi. Udah ada sekitar 7 tahunan lah. 7 tahun? Iya. Ini yang melatar belakangi Mas Udi jualan ini apa nih? Oh, ngikut keluarga dulunya. Oh gitu? Iya. Keluarga pada jualannya juga? Iya, tradisi. Kayak gini kan jualannya musiman nih. Nah selain jualan ini, Mas Udi kegiatannya apa? Untuk sehari-hari biasanya kita jualan sendal di Cirebonnya. Oh Mas Udi jualan Iya, juga? jualan. Itu pasar malam tuh. Oh, setiap ada pasar malam gitu? Iya, Oh iya. pasar malam. Bendera-bendera ini dari mana nih? Barangnya sih dari Garut asalnya sih. Ah, Ya, cuma udah dikirim ke Cirebon, jadi kita nggak usah ke Garut lagi. Di Cirebon juga udah ada grosirannya. jadi Mas Udi belanja sendiri di Cirebon? Iya, belanja Terus dibawa sendiri ke sini? Cirebon terus bawa sini ya. Oh gitu. Tiap tahun mangkal musiman di sini. Oh gitu. Iya, Jadi udah nggak pindah-pindah di sini tiap aja. musiman Iya. di sini. Iya. Jadi oh gitu. Di Itu Ruko dari- Braja. Kenapa? Ya di Braja itu ruko tuh. Oh gitu.
Nah, selama jualan nih, Iya. Pak Dodi, biasanya tuh laku berapa piece setiap hari? Tergantung. Ya. Kadang rame, kadang ya lumayan aja. Hmm. Kalau musiman sih. Oh gitu. Iya. Tapi tiap hari. Ada aja Ada ya. aja ya? Iya. Laku aja. 1 kodi, 2 kodi laku. Oh gitu. Benderanya, iya. Oh. Nah, ngaruh nggak dulu pas sebelum pandemi dan sekarang nih pandemi? Oh, pengaruh, jelas pengaruh. Banget. Karena iya, pengaruh. Hampir setengahnya. Hampir setengahnya. Iya. Biasanya sekolah-sekolahan kan aktif. Ada permainan-permainan kan sekarang nggak, sekolah udah nggak pada aktif. Oh iya. Tuh. Biasanya dari sekolahan tuh beli Iya. apa? Ya biasanya perlombaan-perlombaan tuh kayak gini, kayak bendera-bendera kecil. Terus Ya. buatan kayak Umbul-umbul. umbul-umbul, iya biasanya. Banyak campur lah. Oh, gitu. Ada aja ya kebutuhannya. Tuh sekolahan tuh pasti yang bikin rame tuh dari sekolahan-sekolahan, balik Sekolah. TK sampai perguruan tinggi tuh biasanya. Rame. Iya, iya. Dari kantor-kantor juga biasanya ya. Kantor ya. Ini yang paling mahal ini. Oh itu. Ya, namanya background karet. Ah. Harganya 300. 300 Ya. Satu ini, Iya. Berapa satu meter biji. ini? Ini 10 gelombang. Ya? 10 gelombang. Gelombang. Iya, 10 Oh, gitu. gelombang. Kalau di meterin paling 7 meter paling. 3 meter. Yang paling murahnya ini klebet Oh itu yang 5.000 ya, buat buat di di motor, motor, ya? buat sepeda bisa. Sepeda. Ini yang paling murah. Berapa itu? 5.000 rupiah, 5.000. ya. Ini yang paling murah. Nah, yang paling laku biasanya apa? Yang paling laku biasa aja bendera ini. Bendera-bendera ini ya? Ya, yang paling laku buat masang di rumah biasanya sekarang beli tahun depannya udah nggak ada. Biasanya gitu Jadi bendera. setiap tahun ada aja yang beli lagi Iya, ya? nggak tahu lupa naro atau gimana. Oh iya. Bendera. Yang paling mahal apa yang paling murah mana yang mana nih? Yang paling mahal ini bendera Ini? pusaka 100 ya, 100. buat Paskibra. Oh, gede ya? Ya, paling gede. Yang paling ini? Paling kecilnya ya ini juga nih. Oh itu. Nah, yang ini Oh ya, ukuran ini ya? buat masang di depan rumah. Ah, ini. Itu ukuran 90. Harganya 25. 25 itu. Ya, paling murah. Kalau misalnya ada satpol PP seperti itu, tetap kena nggak? Digerebek nggak? Nggak apa-apa. Ini kan acara 17-an buat ngeramein. Nggak apa-apa kalau jualan ini sih. Oh boleh. itu aman ya? Aman. jadinya. Kecuali jualan yang ibaratnya harian tiap hari Ah. gitu, mangkal apa di pinggir Oh. jalan. Kalau ini sih cuma 2 minggu. Iya, iya, iya. Nggak apa-apa, boleh. Satpol PP juga sering kesini nggak apa-apa. Malah beli bendera Satpol PP apa. Oh, gitu. Asal tertib aja, jangan di jalan barangnya. Iya, itu aja pesennya kalau Satpol PP sih. Boleh jualan bendera. Aman berarti ya? Iya, jadinya ya? aman di sini aman. Kesulitannya di sini tuh beda sama di kampungnya. Hah? Kalau di sini tuh cuacanya nggak nentu, kadang sering hujan. Oh iya, Iya, hujan ya? jadi kita tuh sering kehujanan barangnya. Oh, Itu aja kendalanya. jadi kalau udah hujan tutup tuh, Mas? Paling ngamatin barang yang dibawa aja, ini sih nggak bisa. Oh gitu? Iya, udah dibiarin aja Biarin. sampai kering ya. Oh. Nanti diambilnya kalau udah kering baru diberesin. Kendalanya cuma itu aja. Itu aja ya? Iya, sering hujan. Harapannya ya kayak pengen yang kayak dulu lagi, normal lagi. Ya. Biar kita jualannya laku lagi, normal lagi. Itu aja harapannya. Ya, semoga pandeminya cepat Iya, pandeminya. berakhir ya. Iya, iya, iya. Iya, Biar benar. kembali Pak. normal lagi. Iya, biar enak kitanya omsetnya juga kita lumayan jadi. Iya, iya. Ini Amin, kan ya. mau habis tinggal 1 hari masih banyak. Di kontrakan aja masih ada. Oh gitu? Iya, biasanya udah pulang kalau tanggal 15 tuh udah habis. Udah habis semua Iya, biasanya? tanggal 13, tanggal 14 lo udah habis. Oh, Biasanya tiap tahunnya. Ini masih banyak. dibawa lagi berarti ke Cirebon? Iya, emang buat tahun depan juga bisa kalau Tahun ini. depan, ya. sih, Iya. Udah 2 tahun nih mulai ngurangin omsetnya. Pok. Ya, mudah-mudahan lancar lah. Iya, iya, amin, amin. Iya. Pak Yudi, makasih banget nih. Oke, udah oke. Iya, sip. dikasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol. Iya, iya, ngeganggu iya. waktunya. Nggak apa-apa. Biar nggak jenuh kitanya juga. Ya. Makasih banyak ya. Ayo, Saya ayo. pamit. Makasih. Ya. Sama-sama.
sebenarnya ini kan udah berjalan lama ya yang jualan. Nah, secara ini bisa dilihat dari beberapa sisi sih. Kalau sisi secara ekonomi ini membantu masyarakat berjualan. Memang di sisi kemeriahan Agustus juga ini membantu. Salah satunya menumbuhkan semangat bagi teman-teman atau rakyat yang melalui jalan itu, sehingga diingatkan bahwa ini adalah hari kemerdekaan kita dan juga ikut memeriahkannya. Kemudian di sisi lain juga memudahkan sebenarnya, memudahkan masyarakat untuk mencari kebutuhan atau kelengkapan 17 Agustus, baik mendekor rumahnya atau mendekor lingkungannya. Karena masih ada beberapa masyarakat atau orang-orang tertentu itu kadang ada yang masih, mohon maaf ya, bukan mendiskreditkan atau ini gitu ya, ada juga di lingkungan rumahnya tuh tidak ada, maksudnya tidak ada, ingat ini hari merdeka, walaupun ada yang udah ada yang pasang, tapi tetap Ya. aja Tidak ada semua yang tidak semua pasang gitu. bendera. Kadang-kadang nggak ikut memeriahkan lah gitu. Iya. Di masa sekarang kan nilai nasionalisme kita kan lagi diuji ya. Nah, mungkin ini bisa salah satu mengingatkan kita. Gitu. Itu aja sih pendapat kita. Kalau menurut saya, ini opini saya ya. Bagus menurut saya mah. Jadi ya salah satu cinta Indonesia, salah satu memeriahkan akan datangnya 17 Agustus. Kalau menurut saya sih kalau dibilang sakral enggak ya, soalnya malah bagus kan, ada warna-warni di pinggir jalan. Itu pertama. Dan kedua, untuk penghasilan mereka kan juga ada tambah penghasilan. Jadi mereka emang di waktu sakral ini mencari penghasilannya dari situ. Sama aja kayak orang kasusnya lebaran kembang api kan gitu, sakralnya seperti itu. Menurut saya sih seperti itu, Pak. Berarti bagus banget ya, Iya bagus lah menurut saya. Dan memang warna-warni sih. memeriahkan juga. Meriahkan juga. Berarti kan dia semangat dengan adanya kemerdekaan. Sebenarnya kembali pada kebutuhan ya. Bendera ini memang sakral kalau dia memang digunakan untuk upacara, untuk hal-hal kenegaraan. Tetapi di sisi lain kemeriahan 17 Agustus itu nggak bisa kita tunjukkan kalau kita tidak menunjukkan identitas kita sebagai warga negara, yaitu dengan bendera merah putih. Kembali apakah dia digantung atau enggak, tentunya digantung juga untuk niat. Satu, teman-teman para penjual ini dia mencari nafkah, tetapi mereka menggantung dengan secara sopan, tidak mengotorinya. Jadi tahu tempatnya gitu, jadi posisinya di mana, tidak terletak di lantai di bawah seperti itu. Iya. Jadi kan ini kan mereka pajangnya kan di atas ya, Iya. gitu ya. Dan Kalau disapun di atas banget kan nggak kelihatan. Ini ibaratnya balik lagi ke pertanyaan sebelumnya itu, gitu kan, memudahkan kan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau bendera itu yang penting kita menghargai gitu loh, menghargai, menghormati, itu balik lagi ke Pancasila sih, kayak gitu aja sih. ya, kan memang pro kontra ya. Ada yang bendera dipasang di baju jangan, kemudian bendera di kibar-kibar dibawa lari jangan. Tetapi sebenarnya kembali ke niat dan jiwa di masing-masing. Ya. Terkait pertanyaan sejak kapan ada tradisi atau himbauan untuk mengibarkan bendera di setiap rumah setiap menjelang 17 Agustus, itu sebenarnya sudah dimulai sejak awal kemerdekaan. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya tujuannya adalah untuk memeriahkan perayaan kemerdekaan sendiri, selain juga sebagai bentuk untuk menghormati kedaulatan dan kemerdekaan negara kita ya, negara Republik Indonesia pada saat itu. Himbauan-himbauan seperti mengerek bendera itu misalnya dapat dilihat pada berita-berita atau himbauan-himbauan yang terbit di surat kabar misalnya. Sebagai contoh, saya menemukan pada surat kabar Merdeka yang terbit tanggal 16 Agustus 1950. Di situ ada himbauan di mana seluruh lapisan masyarakat itu diajak untuk bangun pagi, katanya ayo Bung bangun pagi pukul 6, segera mengerek bendera di depan rumah masing-masing, kemudian ayo kita ikuti atau saksikan upacara bendera yang ada di Istana Negara pada pukul 7.30. Nah, jadi dari situ
sudah tampak bahwa tradisi seperti itu memang sudah dianjurkan oleh negara setidaknya sejak awal kemerdekaan seperti itu, terutama sejak 1950, karena kan pada saat itu RIS bubar dan kita kembali ke Undang-Undang 1945 seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua tentang bagaimana pandangan tentang bendera dan atribut negara yang banyak beredar luas setiap perayaan kemerdekaan, misalnya seperti bendera-bendera yang bisa dijual di sepanjang jalan seperti itu. Sebenarnya kita bisa merujuk pada undang-undang, ya, ada undang-undang tahun 2009 kalau tidak salah nomor 24, jadi itu tentang bendera, kemudian bahasa dan lambang negara. Nah, sebenarnya kalau untuk bendera yang lambang negara sendiri itu memang ada berdasarkan undang-undang tersebut memang ada aturannya. Jadi disebutkan misalnya ukuran, panjang kali lebar yang standar untuk penggunaan kenegaraan, kemudian juga untuk tujuan-tujuan di rumah-rumah dinas dan seperti itu. Kemudian kalau untuk yang di jalan-jalan itu sebenarnya mungkin bukan untuk tujuan kenegaraan, dan itu disebutkan juga di dalam pasal tambahan di dalam undang-undang tersebut, di mana biasanya kan kalau kita lihat ada yang dari plastik dan lain sebagainya. Nah, di undang-undang tersebut dikatakan bahwa untuk tujuan-tujuan lain selain dari simbol kenegaraan seperti itu, bendera itu bisa dibuat dari media yang lain, kemudian disesuaikan seperti itu. Jadi mungkin untuk memeriahkan sebenarnya tidak apa-apa. Jadi tidak mengurangi nilai kesakralan atau misalnya nilai hormat kita terhadap negara, atribut-atribut yang biasa ditemukan menjelang perayaan kemerdekaan. Akan tetapi mungkin yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara kita bersikap seperti itu.